الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعتدل الصبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat ala Rasulillah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah hari ke-23. Artinya masih ada sisa sekitar 7 hari. Coba kita sama-sama baca hadis Nabi SAW seperti berkata oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Umar berkata begini, Inna rijalan min ashabin Nabi SAW uru laylatal qadari fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Hadis rawahu Bukhari. Artinya begini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi diperlihatkan kepada mereka Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi berkata, aku melihat mimpi kalian itu sudah berkesesuaian, yaitu pada 7 hari terakhir itu. Maka barang siapa yang benar-benar mencarinya, maka carilah pada 7 hari terakhir itu. Baik. Ada beberapa faidah dari hadis yang saya bacakan ini. Pertama, sahabat-sahabat, anna rijalan min ashabin Nabi. Nah, beberapa orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang disebut sahabat? Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi kalau yang murtad tidak disebut sahabat. Dia beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi sezaman, walaupun sebentar, dan wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Inilah generasi yang paling baik. Kata Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu para sahabat Nabi SAW. Kullu ashabi udul, kata Nabi. Semua sahabatku itu adil. La tasubbu ashabi. Jangan mencela sahabatku. Karena sahabatku itu seperti bintang-bintang, kata Nabi. Ya, baik. Kalau mereka ada orang yang hanya berjumpa dengan sahabat,
tidak berjumpa dengan Nabi dan dia Muslim, maka generasi setelah itu disebut generasi tabi'in. Orang yang mengikuti, maksudnya generasi setelah Nabi. Setelahnya baru tabi'in tabi'in. Setelah itu tabi'in 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 dan seterusnya. Baik. Ini beberapa sahabat Nabi SAW bermimpi. Mimpi itu menurut Al-Quran dan hadis ada 3 macam. Yang pertama adalah al-ru'yah as-salihah. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu adalah mimpi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan beberapa ulama, termasuk Muhammad ibn Sirin, pakar mimpi dari kalangan tabi'in, biasanya mimpi yang benar itu datang sebelum subuh. Dan begitu bangun membawa ketenangan dalam diri kita. Dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengalami ru'yah salihah itu selama 6 bulan sebelum mendapatkan wahyu. Jadi Nabi selalu bermimpi dan mimpinya sesuai dengan kenyataan. Itu namanya ru'yah as-salihah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mimpi yang benar itu juga menjadi penguat bagi orang-orang mukmin dalam keimanan mereka. Misal, ada seseorang bermimpi, di dalam mimpinya dia berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Dia tanya di mimpi itu, apa yang membuat engkau mendapat kenikmatan setelah kematian? Apa yang membuat engkau memperoleh rahmat dari Allah setelah engkau meninggal dunia? Apa jawab Abu Hanifah di mimpi itu? 2 rakaat yang biasa aku lakukan di tengah gelap malam. Menunjukkan keutamaan sholat malam, menunjukkan keutamaan ibadah rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Ru'yah salihah. Nabi bermimpi ru'yah salihah 6 ashhur qabla al-bi'tsah. Sebelum Nabi menerima wahyu, sebelum turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi biasa bermimpi itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwwah. Mimpi yang benar itu 1/46 wahyu. Kenapa 1/46 wahyu? Lihat nubuah Nabi. Nubuah itu ramalan wahyu. Nabi tahu masa depan sesuai dengan wahyu dari Allah. Jumlah total Nabi SAW menjadi Rasul, menerima wahyu, itu 22 bulan setengah, 22 tahun setengah. Beliau menjadi Rasul pada bulan Ramadan, waktu turun Iqra. Beliau meninggal dunia bulan Rabi'ul Awal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Berapa lama Nabi menjalankan tugas sebagai Rasul? 22 tahun setengah. Jika ditambah dengan 6 bulan ru'yah salihah, genap 23 tahun. Setengah tahun itu berarti 0,5 tahun ya. 23, 0,5 dibandingkan 23 berapa? 1/46. Subhanallah. Lihat at-tawafuq ar-raqmi, kesesuaian angka. Ya. Masa wazifat Nabi SAW ke Rasulullah 22 syahran wa nisf. Ar-ru'ya as-salihah nisfu sana. Juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwah. Subhanallah. Itu ru'ya salihah. Dari Allah biasanya mendatangkan ketenangan. Yang kedua adalah al-hulm. Al-hulm adalah mimpi yang menakutkan dari setan. Biasanya kita tidur tidak
ta'awudz, tidak baca zikir, tidak berwudu, atau di waktu-waktu yang dibenci untuk tidur. Bukan masanya untuk tidur. Itu namanya mimpi yang menakutkan. Nah, mimpi ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh. Kalau terbangun, maka diperintahkan kita untuk berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lalu meludah ke kiri 3 kali. Pastikan tidak ada istri di sebelah kiri. Meludah ke kiri 33 kali. 33 kali. 3 kali. Sahabat datang ke Nabi cerita tentang mimpi itu. Kata Nabi, kamu kalau bangun tidur, ucapkan ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. Niscaya apa yang kamu lihat di dalam mimpi itu gak bakal kamu temui di alam nyata. Kata sahabat yang diajarkan Nabi ini, sejak itu aku tidak takut mimpi apapun. Sebab sudah ada penangkalnya. Lihat tingkat kepercayaan para sahabat kepada wahyu. Al-Hurr. Yang ketiga adalah adghaful ahlam. Mimpi bunga tidur yang kacau. Tidak tentu menentu. Misalnya mimpi jalan di langit, jatuh ke laut, misalnya begitu ya. Hal yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Raja Mesir bermimpi 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering, itu para ahli pemuka-pemuka penafsir mimpi di kerajaan tidak mampu menafsirkan itu. Mereka menuduh itu adalah adghaful ahlam. Di surat Yusuf ayat 44, adghaful ahlam wa ma nahnu bi ta'wilir ru'ya bi'alimin. Itu adalah mimpi yang kacau, hanya pikiran saja. Adghaful ahlam itu bisa karena stres, tekanan pekerjaan, atau keinginan yang sangat besar, biasanya terbawa sampai ke mimpi. Itu adghaful ahlam, bukan petunjuk. Jadi kalau kita punya ambisi tentang sesuatu atau tentang seseorang, mau kawin lagi misalnya, lalu mimpi, jangan bilang itu petunjuk. Itu bisa jadi adghaful ahlam. Baik, itu mimpi ya. Baik. Jadi para sahabat tadi bermimpi sama. Ditunjukkan kepada mereka Lailatul Qadar itu ada di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Paham? Apa kata Nabi? Betul. Mimpi kalian itu sesuai. Qad tawata'at fi sabil akhir. Bahwa memang Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi mulai tadi malam itu adalah prime time-nya Ramadan. Tolong setiap malam ada amalan andalan yang kita lakukan. Siapkan. Dari infaknya siapkan. Entah $10, $20 tiap malam. Khususnya di malam ganjil. Lalu, apalagi? Baca Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Nabi berkata, maka siapa yang benar-benar mencarinya, maka carilah di 7 malam terakhir. Di satu hadis disebutkan, kalau Nabi memasuki 10 malam terakhir, Nabi sangat kecap. Berarti kemungkinan besar Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tapi Nabi juga sebutkan, ada orang yang tidak kuat 10 malam terus-menerus. Kata Nabi, kalau kamu cari di malam-malam ganjilnya, maka cari di malam-malam ganjilnya. Berarti mulai malam 21. Tapi ada yang tidak kuat lagi. Sahabat bermimpi begini, kata Nabi, di 7 malam terakhir. Digabungkan dengan riwayat tadi berarti peluang Lailatul Qadar itu paling besar malam 23, malam 27, malam 25, malam 27, dan malam 29. 4 malam ini memang kita falyataharraha. Kata Nabi memang benar-benar mencari. Artinya malam Lailatul Qadar itu tidak cukup ditunggu. Tapi memang berjuang kita beramal untuk mendapatkan itu. Insya Allah bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Mungkin cukup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pulang deh. Pulang kampung deh. Mulai hari ini
Iqomah jam 6. Sholat subuh di Masjid At-Thohir jam 6. Fajar prayer start today Ahad jam 6 AM 6 o'clock. Alhamdulillah tadi iktikaf ya. Ya, semoga memberkahi kita semua, dan dianjurkan sekali lagi kepada para laki-laki atau kaum suami atau kepada para istrimu untuk menganjurkan suaminya, ya terutama yang sekitar Masjid At-Thohir. Kalaupun jauh ya cobalah sebulan sekali, nanti lama-lama setiap minggu sekali ya. Yang bayar siapa?